Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. An Ibni Abbasin dipun riwayatake saking Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Annahu setuhune Sayyidana Ibni Abbas iku sami'a mireng sapa Ibnu Abbas an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh la yakhluwanna rajulun bimra'atin wala tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun. La yakhluwanna ojo persepen temen sapa rajulun wong lanang bimra'atin kelawan wong wedok wala tusafironna lan ojo lelungan temen sapa imra'atun wong wedok illa wa ma'aha angin iku sertane imra'ah mahramun utawi mahram. Faqama mongko ngadeg sapa rajulun wong lanang faqala mongko matur sapa rajul ya Rasulullah duh utusanipun Allah, uktutibtu dicatat ingsun fi ghazwati kadza ing dalem perang mengkene wa kadza lan mengkene. Wa kharajat lan medal sapa imraati sapa bojo wedok ingsun hajatan hale wong wedok kang haji. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab berangkato sira, fahujja mongko haji sira." Ma'amro'atik sertane bojo wedok siro. Pada bagian ini Al-Allamah Asy-Syaikh Ibnu Abi Jamrah Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yakni Mukhtasar Sahih Al-Bukhari pada hadis yang ke-148 beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Ibnu Abbas berkata bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun." Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita. Dan jangan sekali-kali seorang perempuan bepergian kecuali ada mahram yang menyertainya. Maka setelah itu seorang laki-laki dari kalangan sahabat berdiri kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Saya sudah tercatat untuk berpartisipasi di dalam perang ini dan perang itu. Wa kharajat imraati hajatan. Dan di dalam waktu yang bersamaan, istriku akan keluar untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mendengarkan ucapan seorang laki-laki ini, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhhab fahujja ma'amra'atik." Wa fi riwayatin fahjuj. Pergilah dan berhajilah dengan istrimu. Di dalam hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil.
Di antaranya yang pertama adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kasus ini memprioritaskan suatu perkara yang lebih penting dan lebih urgent, yaitu menemani seorang wanita yang sendirian untuk berangkat haji bersamanya atas berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dalam hal ini tidak membiarkan seorang muslimah bepergian sendirian tanpa mahram itu lebih utama, lebih prioritas daripada ikut berperang di jalan Allah dalam kasus seorang lelaki tadi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ali Asy-Shinwani Asy-Syafi'i di dalam hasyiah beliau. Beliau mengatakan faqaddama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-aham, bahwa Nabi itu mendahulukan yang lebih penting, yang lebih prioritas, yaitu menemani istri untuk berangkat haji. Karena apa? Karena dalam kasus seorang lelaki tadi berperang di jalan Allah itu bisa digantikan, sedangkan menemani wanita, dalam hal ini istrinya, berangkat haji itu tidak ada yang bisa menggantikan kecuali ya dia selaku suaminya. Li'annal ghuswa yaqumu ghairuhu fih maqamahu bi khilafil hajj ma'aha wa laysa laha mahram. Kemudian alasan kedua, kenapa mendampingi istrinya untuk berangkat haji itu lebih utama, lebih urgent daripada berangkat berperang di jalan Allah, itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abul Munzir, li'annahu ijtama'a lahu ma'a hajji tatawwu' fi haqqihi tahsilu hajjil fardhi limra'atihi wa kana ijtima'u dzalik lahu afdala min mujarradil jihad alladhi yahsulu al-maqsud minhu bi ghairihi. Bahwa kenapa menemani istri untuk berangkat haji itu lebih penting, karena dengan dia menemani istrinya untuk berangkat haji, maka terkumpullah baginya dua keutamaan, dua fadilah. Yang pertama adalah haji tatawwu' bagi dirinya, dan juga haji fardu untuk istrinya. Maka kumpulnya dua keutamaan ini menjadi lebih utama baginya daripada berangkat jihad fisabilillah, yang mana itu pun bisa dilakukan dan dicapai tujuannya dengan digantikan oleh orang lain. Naam. Ini faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua dari hadis yang bisa kita peroleh adalah bahwa hadis ini menjadi petunjuk bagi kita, para penuntut ilmu dan juga pendengar ilmu, mustami'al ilm, untuk tidak mempelajari dan tidak mendiskusikan ilmu kecuali untuk mengamalkannya, bukan sekedar untuk berteori dan berretorika semata. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ali Asy-Shinwani ketika beliau mengatakan, "Fafil hadis dalalatun ala anna mustami'al ilm la yakunu bahthuhu fil ilm illa li mujarradil amal bih, la li mujarradil kalam wadh-dhuhur." Karena dalam hadis ini, seorang pemuda atau seorang lelaki dari kalangan sahabat ini ketika mendengarkan dua hukum dari Nabi, yaitu berupa larangan bagi laki-laki untuk berduaan dengan wanita dan larangan bagi perempuan untuk bepergian sendiri tanpa mahram, kemudian laki-laki ini menanyakan kepada Nabi sesuatu yang dia butuhkan pada saat itu. Lam yas'al illa amma ihtaja ilaihi fi dzalikal waqt. Yaitu pertanyaannya adalah as-su'al 'anil khuruj ma'amra'atihi. Naam. Ini faidah yang kedua. Kemudian faidah yang ketiga adalah larangan berduaan antara seorang lelaki dan wanita yang bukan mahram. Dan juga larangan bepergian bagi perempuan tanpa didampingi oleh seorang mahram, yang mana larangan ini di dalam hadis lain dibatasi untuk safar yang berdurasi 3 hari ataupun sehari semalam. Syekh Abul Munzir Sami bin Anwar Khalil Jahin mengatakan, "Fihi an-nahyu an khalwati rajulin bimra'atin wan nahyu an safaril mar'ah bi ghairi mahramin. Wa huwa muqayyadun fi ghairi hadzal mawdi' bi 3 ayyam aw yaum wa lailah."
Dalam hadis ini ada larangan berduaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, dan juga larangan bepergian tanpa didampingi mahram bagi wanita muslimah. Yang mana larangan ini di dalam hadis yang lain dibatasi atau dilimitasi dengan waktu 3 hari atau sehari semalam. Maka berkaitan dengan batasan ini, Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala di dalam Nailul Awtar memilih pendapat yang hati-hati, yaitu durasi sehari semalam. Sedangkan disebutkan di dalam kitab Irsyadis Sari bahwa an-nahyu 'anis safar bi ghairi mahram tawilan kana au qasiran. Bahwa larangan ini, yaitu larangan bepergian tanpa mahram bagi muslimah, itu adalah mencakup safar yang jauh ataupun safar yang dekat. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang rangkaian peribadatannya itu membutuhkan waktu yang lebih dari 3 hari. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam Syarah Sahih Muslim, di mana beliau mengatakan, falhasil anna kullama yusamma safaron tunha anhul mar'ah bi ghairi zaujin au mahramin. Bahwa kesimpulannya, setiap perjalanan yang mana itu disebut dengan safar, maka seorang wanita dilarang untuk menempuhnya tanpa didampingi atau tanpa kehadiran seorang suami ataupun mahram. Sawa'un kana salasata ayamin au yaumaini au yauman au baridan. Baik itu safar dengan tempo 3 hari ataupun 2 hari ataupun hanya sehari atau bahkan hanya jarak 1 barid atau kurang lebih sekitar 22 km. Au ghairu dzalik. Maka larangan ini, larangan bepergian tanpa mahram, ini yatanawal jami'a ma yusamma safaron. Wallahu a'lam. Oleh karena itulah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Idah, beliau menyebutkan bahwa salah satu syarat wajib di dalam haji itu adalah amnuhu fi salasati asya'. Yang pertama an-nafas, yang kedua al-mal, yang ketiga al-budu'. Maka beliau mengatakan fala yajibu 'alal mar'ah hatta ta'mana 'ala nafsiha bi zaujin au mahramin au niswatin siqatin. Bahwa haji itu tidak wajib atas seorang perempuan sampai dia itu mendapatkan jaminan keamanan atas dirinya dengan pendampingan dari seorang suami ataupun mahram ataupun wanita yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, ketidakhadiran suami ataupun ketidakhadiran mahram ataupun ketidakhadiran wanita-wanita yang bisa dipercaya untuk mendampingi seorang wanita berangkat haji itu bisa menggugurkan kewajiban haji bagi seorang muslimah. Demikian ini juga yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Lantas apa hikmahnya kenapa seorang muslimah itu tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan seorang diri tanpa mahram? Maka Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala di dalam kitab Asy-Syarhul Muyassar li Shahih Al-Bukhari mengatakan, wa hurmatu safaril mar'ah bi ghairi mahram walau kana as-safar lil hajj wa dzalik min hirsil Islam ala himayatil mar'ah. Bahwa di dalam hadis yang tadi disebutkan terdapat keharaman bepergian bagi seorang wanita tanpa ada mahram yang mendampinginya, walaupun bepergiannya itu adalah untuk menunaikan ibadah haji. Demikian itu adalah bentuk perhatian dan kepedulian Islam atas keselamatan dan perlindungan terhadap seorang wanita. Karena wanita itu butuh perlindungan dan pengayoman sepanjang perjalanan tersebut sampai dia kembali ke rumah. Baik itu dari ancaman manusia lain, yaitu dari kalangan fusak ataupun fujar, ataupun dari bahaya yang lainnya, yang mungkin terjadi selama perjalanan tersebut. Naam. Dan perlu dicatat bahwa mahram yang disyaratkan di sini, yang mesti ada untuk mendampingi seorang wanita bepergian itu adalah mahram binasab
au birodo ataupun musyaharah. Baik itu mahram oleh sebab nasab ataupun persusuan ataupun musyaharah, yakni sebab pernikahan. Wa mithlul mahram az-zauj bal huwa aula. Dan yang semisal dengan mahram itu adalah suami, bahkan suami ini lebih utama. Naam. Walal mu'alifu rahimahullahu ta'ala an Abi Burdah radhiyallahu ta'ala anhu ila huna wallahu a'lam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.